sore. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, selamat sore dengan Dimas Nujul Permadi di bagian Markom atau Marketing Komunikasi yang biasa berhubungan dengan tenan. Apa itu tenan? Kalau disebut toko lah, cuman untuk bahasa mall itu tenan. Kenapa disebut Markom? Karena awal mula si masuk ke mall tuh lewat marketing komunikasi. Lebihnya berarti ilmu komunikasi ini sangat penting, begitu. Oh iya. Udah berapa lama nih ada di Mall Jatos ini? Sudah dari 2016 sampai sekarang berarti 8 tahun. Oh iya. Agustus besok 8 tahun. Aku mau wawancara beberapa pertanyaan ya Kak. Boleh. Terkait dengan hubungan internal di Mall Jatos ini. Ya. Yang pertama, apa sih strategi yang diterapin oleh mall ini untuk meningkatkan kerjasama antar karyawannya? Ya, kita biasa di 3 bulan sekali itu ada best perform. Apa itu best perform? Itu biasanya kita silaturahmi lah. Kita bikin sesuatu, perform, dan ada base-nya juga. Jadi ada reward untuk si karyawan yang bagus di 3 bulan. Berarti 3 semester, begitu. Kira-kira reward itu berupa apa? Biasanya ada voucher belanja, pastinya itu pasti karena di mall. Voucher nonton pasti. Lebih ke apa ya? Kekeluargaan sih kalau yang saya rasakan di sini memang lumayan kuat gitu. Karena mungkin kedaerahannya masih tinggi sih di kita, begitu. Oke, lalu seberapa sering sih perusahaan di mall ini mengadakan kegiatan atau program untuk memperkuat hubungan internal karyawan? Dan kalau ada, jenisnya apa aja selain yang tadi? Oke. Yang paling sering sih memang yang tadi 3 bulan sekali. Yang terbaru kita baru pada pulang ada reward juga nih. Healing mungkin kalau zaman sekarang. Ada yang ke Bali, ada yang ke Cina, ada yang Turki, Thailand, sama Singapura. Kalau kayak gitu ada Begitu. family gatheringnya atau enggak? Kita biasa kalau family gitu di sini. Kalau untuk yang ke luar negeri itu biasanya satuan. Jadi kita aja karyawan aja gitu yang dia bawa. Begitu. Oke, lalu apa aja nih faktor-faktor utama yang dipertimbangkan oleh Mall Jatos dalam perencanaan tenaga kerja, seperti tahapan rekrutmennya kayak gimana? Oke. Rekrutmen memang kita satu grup dengan Botanica Pasteur. Botanica Pasteur. Nah, itu tuh satu grup dengan Botanica Pasteur. Jadi untuk korporat memang di sana. Jadi istilahnya kalau kita unit, jadi terima jadi gitu untuk rekrut si karyawan. Ini kita juga ada lowongan satu nih, belum dapat setahun ini untuk lowongan pekerjaan event. Itu memang agak susah gampang gitu. Padahal sebetulnya mall ini daya tariknya adalah event tersebut gitu. Jadi memang agak susah untuk kriteria karyawan event tersebut begitu. Jadi disalingnya memang di Pasteur, di Botanica gitu. Kalau buat antar apa sih? Sorry. Kalau buat antar divisi gitu sama atau enggak, atau beda-beda? Pastinya beda-beda sih. Antar divisi pasti beda-beda. Karena kan kualifikasinya juga beda-beda gitu kan. Kita ada divisi marketing, ada finance, ada akuntansi, ada HRD, ada operasional. Operasional itu yang bagi 2. Sabtu Minggu itu nggak bisa libur. Nah, itu ada TRO, ada POS. Apa itu POS? Itu pengawas outsourcing. Kayak parkir, security, sama kebersihan itu diawasi oleh beliau-beliau. POS namanya. Oh iya. Begitu. Oke. Lalu selanjutnya, apa aja jenis program pelatihan dan pengembangan yang ditawarkan oleh Mall Jatos ini untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawannya? Ya. Biasanya kita di 1 semester, berarti di 6 bulan itu ada training gitu. Training corporate dari HRD pusat. Itu biasa replacement juga ada sih biasanya. Tapi lebih ke apa ya, on the spot sih kalau kita. Jadi istilahnya tiap Rabu kita ada kunjungan dari owner langsung. Jadi itu shock terapi juga sih, jadi langsung di lapangan begitu. Lebih ke situ sih. Itu pasti dilakuin? Pasti dilakuin, tiap Rabu pasti. Oke. Termasuk owner ke sini. Oke, sekarang kita masuk ke manajemen stresnya. Boleh. Gimana cara Mall Jatos ini mengelola manajemen stres karyawan untuk mendukung kesejahteraan karyawannya? Ya, yang paling terbaru sih itu ya, yang jalan-jalan itu. Memang ada stepnya juga, jadi yang di atas 10 tahun itu kemana, jadi ada bagian-bagiannya, step-stepnya. Contohnya apa aja tuh? Kalau yang di atas 10 tahun itu bisa ke Bali, yang udah tetap
itu ke Turki. Lumayan kan 9 hari tuh rewardnya. Jadi memang kita biasanya ngasih reward gitu ke si karyawan ini. Jadi supaya lebih apa ya? Ya itu memang kekeluarganya kita lumayan Kuat ya? kuat. Begitu. Oke, lalu apa pendekatan yang digunakan oleh manajemennya nih dalam mengidentifikasi dan menangani konflik di tempat kerja? Kalau karyawan ada konflik itu kayak gimana? Nah ini mungkin lebih ke HRD, ke HR corporate ini. Kita biasanya ada konseling juga ada, konseling lalu pendekatan, lebih ke apa ya? Itu sih konseling. Jadi istilahnya kita terbuka gitu. Misalkan ada satu waktu, satu tempat kita kumpul bersama di satu meja, ya kita sharing juga di situ gitu. Misalkan ada apapun itu, biasanya kita selesaikan pada saat itu gitu. Begitu. Kalau sebelumnya di sini pernah ada miskom nggak antara manajemen sama karyawannya? Pasti sih, apalagi mengenai gaji. Itu bukan lazim ya, biasa. Cuman ya itu pendekatan kita memang karena ada direksi, jadi istilahnya ada orang yang menengahi begitu. Nah kita bisa sampaikan di situ. Kebetulan memang tiap Rabu owner kita pasti kesini, bisa langsung disampaikan juga karena terbuka gitu untuk hal tersebut begitu. Oke. Lalu apa kebijakan atau prosedur yang diterapkan oleh Mall Jatos ini untuk mencegah terjadinya konflik di masa mendatang? Untuk saat ini memang setelah COVID sebelum COVID kita selalu tiap hari ada briefing morning briefing itu pasti. Nah kalau sekarang memang di 2 hari sekali, mungkin itu sih koordinasi antar lapangan karena kita tuh ada 2 shift. Kalau yang saya back office masuknya itu jam 6 pasti pulang. Nah nanti dilanjut dengan tim operasional yang Sabtu Minggu nggak bisa libur. Nah itu jadi konflik itu nggak akan muncul kalau koordinasi sebelumnya bagus. Begitu. Oke. Tadi kan kita ngebahas tentang manajemen krisis. Sekarang masuk ke krisis manajemennya. Apa langkah-langkah yang diambil oleh mall ini saat terjadi krisis untuk meminimalisir dampak negatif pada operasi perusahaan? Biasanya, nah kita ada kayak semacam moto gitu. Jadi istilahnya kalau ada sesuatu yang problem ataukah komplain dari tenan khususnya atau dari pengunjung, itu 15 menit awal itu harus sudah selesai. Kita memang metode pendekatan kita memang diutamakan itu sih gitu karena kita di bidang jasa pelayanan begitu. Jadi kayak 3S, senyum, sapa, sama satu lagi saya lupa, salam. Oke, itu betul. Oke. Terus gimana komunikasi dengan karyawan dan pemangku kepentingan eksternal dikelola selama masa krisis? Jadi, nah ini yang tadi dibahas juga sama sih. Jadi kita direksi ini orang yang menengahi gitu. Termasuk ya kunjungan tiap Rabu, tiap Minggu tuh pasti ada kunjungan direksi dan owner. Di situ sih kita kayak ada wadah gitu. Karena sebelum COVID memang sangat jarang apalagi owner datang ke sini. Nah, setelah COVID memang luar biasa. Mall itu memang kan pernah tutup, terus dihantam PPKM dan sebagainya, banyak ketentuan dari pemerintah. Sampai kita pernah 2 hari masuk, 1 hari kerja, 2 hari libur, 1 hari kerja kayak gitu. Nah sekarang udah ada kunjungan dari direksi itu, misalkan ada apapun kita langsung bisa terbuka gitu dengan si owner tersebut. Oke. Sekarang pertanyaan tentang pemegang saham juga ya. Ya. Bagaimana cara mall ini menjaga komunikasi dan transparansi dengan para pemegang saham untuk memastikan kepercayaan dan dukungan mereka terhadap kebijakan dan strategi dari mall ini? Ya. Ini sebagai contoh ada salah satu investor memang dari Timur Tengah. Itu sekarang uniknya dia sebulan sekali ke sini. Nah itu pasti cek area juga sama. Jadi nyambung yang tiap Rabu itu kita keliling gitu barengan meeting. Nah Rabu tadi juga meeting itu biasa dari jam 11 sampai jam 2 meeting marketing dulu, lalu finance, keuangan. Setelah itu cek lokasi ke operasionalnya begitu. Karena kalau mall kan harus
berdampingan gitu. Back office sama operasional harus sejalan begitu. Ini udah masuk last questionnya. Oke. Gimana peran dan efektivitas media internal di perusahaan dalam menyampaikan informasi penting serta menjaga keterlibatan dan komunikasi antar karyawan? Dan apakah ada media internalnya di mall ini? Seperti apa? Sosmed atau apa? Iya, Media kayak internalnya. Media internal tuh yang kayak buletin atau enggak? Oke. Ada apa gitu? Kita terakhir memang di pas COVID sih, kita bikin newsletter. Oh iya. Newsletter itu di 3 bulan sekali kita bikin. Di situ ada promo yang sedang berjalan, promo yang akan berjalan, yang pasti berjalan itu di 3 bulan. Karena kita bikin buletin newsletter itu di 3 bulan sekali gitu. Lumayan sih impactnya. Cuman sekarang setelah pandemi orangnya ada yang dipangkas dan sebagainya. Sekarang kita kekurangan orang, jadi belum bikin lagi setelah COVID. Oh, berarti Tapi lumayan sih newsletter. Internalnya selain Newsletter paling kita bikin WA Blast. apa itu? WA Blast itu di kayak grup, bukan grup. Kita punya WA bisnis. Nah, itu kita share. Kita punya database dan sebagainya, kita share di situ pakai aplikasi ada. Oh, oke. Begitu. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Ada yang lebih Atau mau tambah pertanyaan lagi? Oh, udah ada. Makasih Kak. sama-sama. Kedengeran nggak? Kedengeran pakai ini.